teman-teman sudah mempersiapkan alat tempur dan kefokusan yang maksimal, agar presentasi ini tidak hanya sebagai tugas, melainkan ajang diskusi yang penuh faedah. Oke, Afwan Kak, boleh di slide berikutnya. Oke, baik. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, membantu mahasiswa untuk belajar serta murojaah bab fi'il jamid dan mutasorrif. Yang kedua, serta membantu ustadz pengajar dalam mengambil nilai kelompok kami dalam bentuk presentasi dan PowerPoint. Yang ketiga, membantu mahasiswi dalam memahami pembahasan serta materi dalam bentuk penjelasan serta file. Oke, materi pembahasannya ada 4. Yang pertama, ada al-fi'lul jamid. Dan yang kedua, ada al-fi'lul mutasarrif. Yang ketiga, ada siyaghatul mudhari'. Dan yang keempat ada siyaghatul amr. Oke. Saya persilahkan kepada Ukhti Fadilah untuk mempresentasikan fi'il jamid. Tafadholi. Syukran Ustazah. Bismillah, ana izin menjelaskan yang pertama mengenai fi'il jamid. Fi'il ditinjau dari tasrifnya atau dari perubahannya terbagi menjadi 2, yaitu ada fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Yang pertama, ana izin menjelaskan mengenai fi'il jamid. Fi'il jamid ialah fi'il yang tidak bisa diubah atau tidak bisa ditasrif ke fi'il yang lain. Jadi ada 2 bentuk dalam fi'il jamid ini. Yang pertama ada ma lazimu suratul madi, yaitu fi'il yang senantiasa bentuknya fi'il madi saja. Jadi tidak bisa diubah ke fi'il lainnya. Jadi bentuknya selalu fi'il madi. Contohnya diantaranya ada laisa, ada ni'mah, dan bi'sa. Contoh dari fi'il yang tadi terdapat dalam beberapa ayat di Al-Quran. Yang pertama dari laisa. Laisa yang berarti bukan di sini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Yang artinya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa pada ayat ini bentuknya selalu fi'il madi, tidak bisa ke fi'il mudhari seperti itu. Contoh kedua ada pada kalimat ni'mah yang artinya sebaik-baik. Ada pada surat As-Sad, ayat 30. Ayatnya wahabna lidawudan Sulaimana ni'mal abdu. Nah, kata ni'mah ini bentuknya selalu fi'il madi. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Quran surat Hud ayat 30. Selanjutnya ada bi'sa yang berarti seburuk-buruk. Nah, bi'sa ini bentuknya selalu fi'il madi.
Contohnya ada di surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bi'salismuhul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu panggilan yang fasik setelah beriman. Ya. Bisa ini pada ayat ini itu bentuknya selalu fiil madi. Selanjutnya yang kedua, contoh kedua bagian kedua dari bentuk kedua dari fiil jamid yaitu malazimu suratul amr. Jadi bentuk yang kedua yaitu fiil ini bentuknya selalu fiil amr. Yaitu fiil yang bentuknya selalu fiil amr, diantaranya ada hatta. Hatta di sini yang berarti tunjukkan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi Qalu hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Nah, mungkin itu saja bisa Ana jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khair kepada Ukhti Fadilah yang telah menjelaskan fi'il jamid beserta contohnya. Jazakallah khairan, Ustazah. Afwan, Kak Yunita boleh di slide? Kemudian, materi kedua yang akan saya sampaikan sendiri yaitu fi'il mutasarrif. Al-fi'lul mutasarrif adalah fi'il yang bisa ditasrif. Maksudnya gimana? Bisa ditasrif dalam 3 bentuk, yaitu ke fi'il madhi, mudhari', dan amr. Dan al-fi'lul mutasarrif ini terbagi menjadi 2. Ada tam mutasarrif dan naqis mutasarrif. Yang pertama, ada tam mutasarrif, artinya yaitu fi'il yang bisa ditasrif secara sempurna menjadi 3 bentuk dari fi'il madhi, mudhari', dan amr. Contohnya, kataba, yaktubu, uktub. Contoh dalam Al-Quran, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Kataba. Nah, Allah telah menetapkan atau menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Kemudian ada qoro'a. Bisa ditasrif menjadi 3 bentuk ya, sempurna. Qoro'a, yaqra'u, iqra'. Bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqu. Nah, bacalah. Jadi tam mutasarrif ini intinya bisa ditasrif menjadi 3 bentuk, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan amr. Kemudian yang kedua ada naqis mutasarrif, yaitu bentuk fi'il yang tidak lengkap. Hanya ada 2 bentuk fi'il saja, yaitu fi'il madhi ke mudhari' saja dan fi'il mudhari' ke amr saja. Madhi ke mudhari', mudhari' ke amr. Kemudian selanjutnya, kita akan bahas madhi ke mudhari' saja. Jadi nggak ada amrnya. Ada kada yakadu, ausyaka yushiku, mazala ma yazalu, man fakka ma yanfakku, ma bariha ma yabarahu. Nah, ini semua madi ke mudhari', jadi tidak ada amrnya. Contohnya di dalam Al-Quran, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu naru. Yakadu, hampir-hampir. Jadi itu nggak ada amarnya, hampir. Oke, kemudian selanjutnya boleh slide berikutnya. Oke, sekarang mudhari ke amr saja.
sejauh ini Ana menemukan hanya 2 fi'il, yaitu yada'u da' dan yadharu dharu. Kemudian contohnya dalam hadis yada'u da' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da'. Nah, di sini nggak ada fiil madhinya ya, hanya ada mudhari' dan amarnya saja. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. Tinggalkanlah. Kemudian yadharu dharu. Contohnya di dalam Al-Qur'an, dzaruni wa man khalaqtu wahida. Dzaruni yadharu dharu. Oke, boleh dilanjutkan, Kak? Baik, kenapa kok bisa ada fiil yang tertasrif 2 fiil saja? Tadi mudhari ke madi, terus madi ke mudhari ya, terus mudhari ke amr saja. Terus yang satu fiil kemana? Mungkin yang lain bisa menjawab. Ukti Anita, Aulia Hanifah, Aisyah Harahap, Oli. Baik, kalau mungkin belum bisa dijawab, mungkin moderator boleh menjelaskan. Oke, baik. Oke, jadi kita ambil contohnya, contoh mudhari' ke amr ya, yaitu kata yada'u dan yazaru. Oke, ini kan nggak ada fiil madhinya ya. Hanya ada fiil mudhari' dan amr. Yada'u, da', yazaru, zaru. Kemana fiil madhinya? Oke, ini Afan salah sedikit karena fiil madhinya sudah mati sebagaimana bahasa yang terus berkembang. Jadi orang Arab itu tidak lagi menggunakannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi karena udah mati fiil madhinya, jadi udah banyak yang nggak menggunakannya lagi. Oleh karena itu, para ulama memasukkan fiil-fiil tersebut ke dalam fiil naqis at-tasarruf. Jadi fiil yang nggak bisa ditasrif secara sempurna. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya persilahkan Ukhti Yunita mempresentasikan sighayatul mudhari'. Ya, bisa kita ambil di sini contohnya zal